Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Darmawan Tanjung dengan nomor NIM 22660023 yang berasal dari Universitas Padang Lampung. Di sini mengambil program studi teknik komputer. Di sini saya akan menjelaskan jenis serangan di tiap opsi layar. Pertama, di layar aplikasi untuk port FTP. Sejadi untuk transfer file dalam jaringan TCP atau internet digunakan seperangkat aturan yang bernama VTP. VTP ini rentan atas serangan sniffing password yang eksploitasi kesalahan konfigurasi directory permissionnya merupakan salah satu serangan pada layanan ini. Di DNS itu kita jelasin tingkatan dari domain name system. Sistem ini pada dasarnya adalah buku telepon web yang mengatur mengidentifikasi domain. DNS rawan oleh serangan poisoning atau sebuah cara yang digunakan untuk menembus pertahanan ke sebuah sistem dengan cara memasukkan alamat IP yang salah satu berkaitan dengan host. Kemudian pada SMTP adalah protokol yang berfungsi untuk melakukan komunikasi dengan server untuk mengirimkan email dari lokal email ke server sebelumnya ke server email tujuan. Hal yang membuat SNMP kurang aman adalah proses pengiriman community string yang masih dalam bentuk clear text. Clear text adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan teks yang belum dienkripsi dan tidak memerlukan deskripsi untuk dibaca. Selanjutnya pada layar presentasi layar jaringan komputer merupakan sebuah lapisan yang berada pada model lapisan opsi layar yang berada pada level atau lapisan kedua ketika sebuah atau informasi akan dikirim dan berada pada layar ke-6 pada saat sebuah data yang akan diterima oleh user. Serangan phishing adalah praktik pengiriman pesan penipuan yang tentunya berasal dari sumber terpercaya. Biasanya dilakukan melalui email. Tujuannya adalah untuk mencuri data sensitif seperti kartu kredit, informasi login, atau menginstal malware di mesin korban. Phishing adalah jenis serangan cyber umumnya yang harus pelajari setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian pada layar session hijackingnya tuh kejahatan cyber berupa pengambilan kendali session milik user lain. Aksi ini dilancarkan setelah pelaku atau hacker berhasil mendapatkan autentikasi session ID dari data yang tersimpan pada cookie. Selama sesi berlangsung, hacker memiliki kewenangan dan memegang kendali atas session yang dibajak. Terus kejahatan yang kedua yaitu MITM, Attack Man in the Middle Attack, atau yang disingkat MITM, adalah salah satu jenis cyber attack yang menyusup ke jaringan dan menyadap komunikasi yang berasal dari atau yang sedang berlangsung antara pengguna jaringan dan web server tujuan. Kemudian pada layar transport itu pada TCP atau IP adalah kita jelasin dulu standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar dan salah satu komputer ke komputer lain. Teardrop attack adalah salah satu serangan bertipe denial of service atau DOS terhadap suatu server komputer yang memanfaatkan fitur yang ada pada TCP/IP yaitu packet fragmentation. Kemudian di UDP jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak komputer bisa mengirimkan pesan komputer melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Serangan DOS juga adalah serangan dunia maya di mana bisa menginfeksi UDP ini dengan tujuan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara tanpa batas. Pada layar network di ICMP pada protokol ini dalam jaringan komputer yang ditugasi untuk mengirimi pesan error atau kondisi urgent yang lain membutuhkan penanganan segera. Smooth DOS sebuah serangan yang dibangun dengan menggunakan pemalsuan terhadap paket-paket ICMP echo request, yakni sebuah jenis paket yang digunakan oleh utilitas troubleshooting jaringan. Kemudian pada IP, protokol ini singkatan dari Internet Protocol. Pada dua versi, IP sangat hidup. Saat ini hidup berdampingan di dunia internet global, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Ini juga menjadi salah satu teknik yang sering digunakan oleh pelaku saat melakukan serangan DOS. Kemudian layar data link. Pada protokol ARP memiliki kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware.
Nah, ARP ini sering dimanfaatkan oleh hacker untuk melakukan ARP poisoning, yaitu teknik untuk memanipulasi tabel ARP dengan cara mengirimkan paket ARP palsu ke jaringan sehingga isi tabel ARP tertimpa dengan ARP palsu. Kemudian pada layar fisikal ini adalah layar yang paling mudah untuk dibobol. Logika sederhananya adalah jika seseorang mendapatkan akses secara fisik ke sebuah perangkat jaringan, tentunya dia juga bisa mendapatkan kendali penuh terhadap perangkat tersebut. Beberapa vendor perangkat jaringan juga menyediakan metode melakukan reset password untuk mendapatkan akses ke perangkat tersebut. Serangan yang mungkin terjadi yaitu menyerap kabel, information leakage, kemudian menyerap kabel sehingga dapat menggunakan sumber daya jaringan, illegitimate use. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga aturan firewall. 10 aturan firewall. Yang pertama itu jangan menduakan firewall. Beberapa firewall yang aktif bersamaan dapat saling menghalangi sebuah sehingga membuat APC kita crash. Kemudian, blokir semua yang tidak dikenal. Yang ketiga, cintai dan hormati file.log. Jangan biarkan firewall sendirian. Firewall tidak bisa menangkal virus dan trojan karena itu install antivirus, anti-spyware, dan intrusion detection system atau IPS. Kelima, atasi celah keamanan terbuka. Keenam, jangan mengandalkan NAT router. Ketujuh, nonaktifkan servis yang tidak perlu. Kedelapan, lebih baik menolak melalui reject. Kesembilan, jangan abaikan semua peringatan. Ke-10, konfigurasi Windows yang tepat. Di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis firewall. Terdapat 4 jenis firewall. Yang pertama next generation firewall. Kita bisa baca di sini jenis yang pertama sering direkam sebagai bentuk dari firewall masa kini. Di mana untuk next generation firewall terbagi menjadi 3 fitur utama, yaitu pengecekan detail paket, evaluasi sumber paket, serta penentuan penilaian identitas paket. Kemudian paket filtering firewall. Ini jenis yang kedua. Paket filtering firewall merupakan tipe yang paling senior daripada jenis yang lainnya. Proses kerja dan jenis ini adalah dengan cara mengecek paket sistem tersebut. Kemudian ada proxy firewall, disebut dengan application level gateway, yang bekerja dengan memproses nilai sumber paket beserta isinya. Kemudian stateful inspection firewall. Jenis terakhir adalah fungsinya untuk mengecek paket source dan membuka isi paket tersebut. Ini kita bisa melihat topologi firewallnya seperti yang digambar, dan kita bisa membaca aturan kebijakan firewall. Yang pertama itu memblok lalu lintas yang tidak diinginkan. Yang kedua, traffic network yang langsung ke internet network seharusnya dapat lebih dipercaya. Yang ketiga itu menyembunyikan titik dan rentan agar sudah diamankan dari ancaman eksternal. Yang keempat, mencatat lalu lintas keluar dan jaringan LAN. Nah, ini untuk implementasi firewall filteringnya. Cara umum, firewall filtering biasanya dilakukan dengan cara mengidentifikasi IP address, baik itu secara source address maupun DST address. Misalnya jika ingin blok komputer selain klien yang memiliki IP tertentu, atau ketika melakukan blok terhadap web tertentu berdasarkan IP web tersebut. Berikut contoh implementasi dengan memanfaatkan beberapa parameter di fitur firewall filter. Nah, ini pada fitur protokol dan port. Ini pada parameter P2P, dan ini pada fitur Mengle. Dari jurnal di atas, implementasi firewall pada insan adalah memblokir web berdasarkan kata kunci. Hal ini tampak disimpulkan. 1. Layer 7 firewall terbukti efektif untuk memblokir web berdasarkan kata kunci dengan menggunakan regexp. Nah, untuk administrasi firewallnya, administrasi firewall bertugas memastikan manajemen konfigurasi dan mengubah manajemen firewall. Ini terdiri dari mengontrol akses ke platform, pembuatan sistem, operasi platform, tinjauan log, sinkronisasi waktu dan cadangan. Keuntungannya, yang pertama memungkinkan operasi jaringan yang konsisten. Yang kedua, membantu mencegah penyimpangan dalam kerahasiaan, ketersediaan, integritas semua sistem yang
dan data agensi. Mungkin ini dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.